Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Bukan Sekedar Manusia. Kita ketemu lagi nih. Kamu apa kabarnya? Gimana, sudah praktekkan tips dan teknik di video sebelumnya? Kalau sudah, bagus deh. Semoga bermanfaat ya di kehidupan kamu. Nah, sekarang saya mau bercerita tentang energi. Ya, sesuatu yang tidak kasat mata, namun hal itu terasa. Kamu pernah nggak sih baru pertama kali ketemu seseorang, tapi di dalam hatimu seakan ada bisikan, orang ini energinya nggak enak banget deh, atau orang ini sepertinya tulus. Padahal dia belum ngomong apa-apa, tapi hati kamu sudah bicara banyak ke diri kamu. Atau mungkin kamu pernah datang ke sebuah ruangan, dan tanpa alasan yang jelas, suasana hatimu tiba-tiba berubah. Kamu merasa lemas, atau sebaliknya, kamu merasa penuh semangat. Nah, itu bukanlah suatu kebetulan ya teman-teman. Itu adalah indera keenammu yang sedang bekerja untuk membaca energi. Namun sayangnya, kemampuan ini seringkali kita abaikan, menganggap hanya suatu kebetulan biasa. Padahal, jika kita tahu caranya, kita bisa memanfaatkannya untuk melindungi diri dari orang-orang yang energinya negatif. Dan juga bisa untuk menarik orang-orang yang positif ke dalam hidup kita. Hari ini, kita akan bedah habis cara membaca energi orang hanya dalam 3 detik. Ini bukan sihir, bukan juga ramalan. Ini adalah sebuah teknik yang bisa kamu latih untuk menjadi lebih peka terhadap apa yang tidak terlihat. Ini akan jadi perjalanan yang akan mengubah caramu berinteraksi dengan dunia di sekitarmu. Sebelum kita masuk ke tekniknya, mari kita pahami dulu, mengapa membaca energi ini begitu penting. Apakah kamu tahu bahwa setiap manusia, setiap benda, bahkan setiap tempat memiliki getaran energi? Kita semua adalah gelombang, pikiran, emosi, dan niat kita memancarkan frekuensinya masing-masing. Ada yang frekuensinya tinggi, seperti cinta, sukacita, dan kedamaian. Namun banyak juga yang frekuensinya rendah, seperti ketakutan, amarah, dan iri hati. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya bertukar kata-kata, kita juga bertukar energi loh. Ini yang perlu kita waspadai, karena tidak semua orang yang kita temui energinya baik dan positif. Kalau kita tidak sadar, energi negatif dari orang lain bisa dengan mudah menempel pada kita, membuat kita merasa lelah, cemas, atau bahkan sakit tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, saat kita dikelilingi oleh orang-orang dengan energi yang positif, kita akan merasa lebih bahagia, lebih semangat, dan lebih sehat. Kemampuan membaca energi adalah bentuk dan cara kita untuk bisa melindungi medan energi kita sendiri. Ini adalah sebuah ilmu untuk memilih, bukan untuk menghakimi. Kita belajar membedakan mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Tadi adalah landasan teorinya kenapa kita perlu mempelajari cara membaca energi. Nah, sekarang saya akan berikan caranya. Praktek sesi 1, teknik dasar. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian intinya. Siapkan diri kamu ya, dan dengarkan baik-baik. Kamu bisa praktikkan ini saat sedang menonton video ini, dengan membayangkan wajah seseorang yang kamu kenal. Langkah 1, tenangkan diri. Sebelum mencoba membaca energi orang lain, energi kita sendiri harus tenang dan netral. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Rasakan dirimu benar-benar hadir di momen ini. Bayangkan kamu seperti sebuah danau yang tenang, tanpa riak. Langkah 2, gunakan intuisi, bukan logika. Ketika kamu melihat seseorang, jangan langsung pikirkan, orang ini siapa ya? Dia kerjanya apa? Penampilannya bagaimana? Buang semua data-data logis itu. Alihkan fokusmu ke dalam dirimu sendiri, ke area dada atau perutmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku rasakan tentang orang ini? Buang semua logika. Hanya fokus ke apa kata hati kamu. Langkah 3, amati dan rasakan respon tubuhmu. Tutup matamu sejenak dan dengarkan bisikan dari dalam. Perhatikan sensasi fisik. Apakah dadamu terasa sesak, perutmu terasa kencang, atau sebaliknya, dadamu terasa lapang dan hangat? Apakah ada sensasi seperti geli-geli atau getaran yang menyenangkan? Lalu amati warna atau cahaya. Jika kamu bisa, amati warna atau cahaya apa yang pertama kali muncul di pikiranmu saat kamu membayangkan orang itu. Warna-warna cerah dan lembut seperti hijau, biru, atau kuning seringkali menandakan energi yang positif. Warna-warna gelap dan kusam seperti abu-abu atau coklat keruh bisa menandakan energi yang berat atau lelah. Yang berikutnya, dengarkan suara batin kamu.
Apa kata pertama yang muncul di pikiranmu? Apakah itu damai, hati-hati, waspada, atau percaya? Sudah selesai ya sesi praktek 1, sederhana kan? Nah, teman-teman bagaimana rasanya? Mungkin tadi terasa sangat singkat, tapi aku yakin kamu sudah merasakan sesuatu. Aku tahu, pasti ada banyak pertanyaan yang muncul. Kak, kalau aku nggak bisa merasakan apa-apa gimana? Atau, Kak, apa aku harus percaya sama intuisi ini? Jadi gini teman-teman, kemampuan ini seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Kamu tidak perlu langsung percaya 100%. Cukup amati saja dan mulai sekarang, jangan lagi mengabaikan bisikan dari dalam dirimu. Ini bukan tentang menjadi paranormal. Ini tentang menjadi lebih peka, lebih sadar ya, teman-teman. Oh ya, sebelum kita masuk ke sesi praktek kedua, berikan like dulu. Ya, kalau menurut kamu video ini bisa bermanfaat, juga bisa share ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang butuh pelukan dari semesta. Dan buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, bisa klik subscribe ya. Oke, mari kita masuk ke poin berikutnya. Praktek sesi 2, membaca energi jarak jauh. Baik, sekarang kita akan coba praktik yang lebih dalam. Kita akan mempraktikkan membaca energi dari sebuah foto atau bahkan hanya bayangan. Langkah 1. Siapin objek, ambil ponselmu, cari foto seseorang yang tidak kamu kenal, misalnya tokoh publik, atau kamu bisa membayangkan seorang teman yang sudah lama tidak kamu temui. Langkah 2, gunakan intuisi dan sensasi. Lihat foto itu, pandangi lalu pejamkan matamu. Lakukan kembali langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Tenangkan dirimu, alihkan fokusmu dari logika ke sensasi di dalam tubuhmu. Amati setiap sensasi fisik yang muncul seperti warna atau kata-kata yang muncul. Lakukan ini dengan santai, jangan terbebani. Ingat, ini hanya sebuah latihan. Tujuannya bukan untuk menjadi 100% benar, tapi untuk membangun kesadaranmu terlebih dahulu. Menyadari bahwa kita adalah bukan sekedar manusia, tapi kita makhluk spiritual yang memiliki banyak potensi yang terlihat supranatural bagi banyak orang. Namun semua itu sebenarnya sesuatu yang alami, masih tersembunyi. Dengan kamu mengikuti video-video saya, maka kamu akan bisa mengaktifkan seluruh potensi tersembunyi kamu. Luar biasa ya, kamu sudah berhasil melewati 2 sesi praktik. Sekarang kamu sudah tahu ya, membaca energi itu bukan cuma tentang orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan energi di dunia ini. Namun, ada satu hal yang sangat penting, yaitu soal etika dan batasan. Apa saja itu? Berikut hal-hal yang perlu kamu perhatikan ya. Pertama, jangan menghakimi orang. Membaca energi bukanlah alat untuk menghakimi seseorang. Ini adalah alat untuk melindungi diri kita sendiri. Kedua, jaga energi kita sendiri. Sebelum membaca energi orang lain, pastikan energimu sendiri sudah bersih dan netral. Bayangkan dirimu diselimuti cahaya putih yang protektif. Ketiga, jangan terlalu terikat. Kita tidak boleh terlalu terikat pada apa yang kamu baca. Gunakan intuisi itu sebagai panduan, bukan sebagai kebenaran mutlak. Baik, kita sudah masuk ke bagian penutup. Jadi, teman-teman, hanya dalam waktu singkat, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jujur dari orang lain daripada obrolan 3 jam. Ini adalah sebuah keterampilan. Semakin sering kamu melatihnya, semakin peka intuisi. Mulailah dengan perlahan. Praktikan ini saat bertemu dengan orang baru. Atau bahkan saat kamu sedang menonton berita dan melihat wajah-wajah di layar TV. Percayalah pada bisikan dari dalam dirimu. Tubuhmu, hatimu, dan jiwamu tahu kebenaran itu. Jangan pernah abaikan itu lagi ya teman-teman. Nah, supaya kamu terbiasa dan menjadi makin mahir, sering-seringlah latihan. Mulai hari ini, setiap kali bertemu orang, ambil 3 detik untuk diam dan bertanya pada dirimu, energi apa yang aku rasakan? Lakukan ini selama 21 hari. Lalu ceritakan pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih sudah ada di sini bersama saya. Saya berharap kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini ya. Semoga kamu menemukan kedamaian yang sejati di dalam dirimu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. See you.